Oke, mumpung di Jogja, ketemu dengan Mas Rama, bikin janjian 7 bulan yang lalu ya Mas ya kita ketemu ya, untuk kita sembari ini ya. Kesempatan begitu kita ketemu di Tentrem ini terpana banget. Mas Rama lagi edukasi, ternyata seorang Rama itu masih edukasi. Bukan edukasinya sih yang menurut gua menarik, tapi cerita sedikit tadi Mas Rama proses ketemu ini salah satu teman sahabat yang 11 tahun katanya nggak jumpa. Semuanya berbau serba kebetulan. Ada apa dengan kebetulan? Ada apa dengan kebetulan itu? Cerita dong Mas. Oke. Halo teman-teman semuanya, nama saya Rama. Saya praktisi di bisnis Enajik. Kemarin saya satu pesawat sama kawan lama. Kita lihat-lihatan sebenarnya di pesawat. Ini siapa ya? Namanya siapa ya? Muka ingat tapi nama lupa. Ternyata kita udah 11 tahun nggak ketemu. Perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Beliau ada dinas pemerintahan di Yogyakarta. Akhirnya kita ketemu, pas turun saya ke toilet, dia negor saya, Mas siapa namanya? Rama. Masih ingat aku nggak? Dia bilang gitu. Inget sih mukanya tapi lupa namanya. Akhirnya dia sebutkan namanya Oki. Beliau sekarang sudah menjadi wakil bupati di salah satu kota di Medan. Saya surprise karena itu teman main. Ibarat kata kita tahu latar belakangnya seperti apa, tapi ya manusia itu berubah. Nah, yang menarik adalah saya menuju Jakarta ke Yogyakarta itu saya berpikir, ya Allah, kirimkan orang dong. Saya pingin banget bangun Pulau Sumatera. Saya pingin bangun di Pekanbaru, saya pingin bangun di Medan, saya pingin bangun di Lampung, dan kebetulan saya juga ada beberapa tim di Lampung. Dan tiba-tiba saya ketemulah sama si Oki ini. Doa langsung terjawab sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ketemulah sama Oki ini, dan ketemunya nggak cuman sembarang orang yang akan saya presentasi, tapi ketemunya langsung dikirimkan yang terbaik sama Tuhan. Ya, beliau sekarang menjabat sebagai wakil bupati di kota Batubara. Wah, saya surprise banget, dan tiba-tiba di sela kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk ngobrol sama saya di cafe di Hotel Tentrem. Dan kita ngobrol panjang lebar, akhirnya minta dikirimkan video, dan insya Allah dalam beberapa minggu ini beliau akan memberikan keputusan untuk menjalankan bisnis ini untuk istrinya, dan beliau juga akan membantu istrinya untuk mengembangkan bisnis ini. Iya. Gitu Mas Max. Gue sendiri tadi udah mendengar sendiri ya Mas ya. Buat gitu positifnya Bang Oki tadi. Kalau Mas Rama menggarisbawahi tentang apa situasi yang terjadi sekarang ketemu dengan Bang Oki tadi itu gimana Mas? Saya bukan soal agamis ya Mas, tapi saya sangat mengimani bahwasanya Tuhan mengikuti prasangka hambanya. Tadi saya sempat cerita bahwasanya di awal saya mau berangkat ke Jogja, saya ngebatin, saya berdoa, ya Allah, kirimkan orang yang ada di Yogyakarta ini yang bisa membawa saya ke Sumatera. Itu doa. Ketemunya langsung dikasih yang terbaik. Hukum magnet ya Mas ya? Itu yang disebut dengan hukum magnet. Sebenarnya hukum magnet itu sudah dibahas di berbagai macam apapun latar belakang Anda untuk agama, tapi ada kesamaan di antara itu semua adalah Tuhan mengikuti prasangka hamba. Di Quran ada, di Injil ada. Ya walaupun kepercayaan kita berbeda-beda, yang terbaik itu akan imani masing-masing, tapi saya yakin untuk satu hal itu bisa kita pegang. Dan itu yang terjadi pada hidup saya melalui bisnis ini. Sama saya ketemu bisnis yang amatat bukan berawal dari wah saya mau ketemu ini, enggak, tapi saya memang membutuhkan, saya doa. Saya berdoa untuk almarhumah ibu saya, karena almarhumah ibu saya diwajibkan untuk minum air miracle water atau kita sebut dengan zam-zam buat umat muslim. Itu diminumkan ke ibu saya untuk harapan ibu saya bertahan hidup lebih lama, karena jantung beliau bengkak 15 cm. Dan akhirnya ditemukannya kangen water. Padahal doa saya untuk ibu, ternyata doa untuk ibu pun mendoakan untuk anak. Saya dipertemukanlah kangen water. Dan akhirnya ya alhamdulillah saya disukseskan lah di kangen water ini. Ya itu kan semua berawal dari the law of attraction, atau emang benar-benar Tuhan mengikuti prasangka hamba. Itulah hukum magnet. Sama dengan kita ketemu, makanya orang bijak mengatakan nggak usah jauh-jauh untuk menilai seseorang ini. Lihat aja teman-temannya, dia tidak akan jauh dari teman-temannya. Penghasilan, pola pikir, karena itu kan nyambung semua Mas. Itulah hukum magnet. Nggak mungkin burung perkutut ngumpul sama elang. Nggak mungkin. Elang akan ngumpul sama elang. Harimau akan ngumpul sama harimau. Nggak mungkin kancil ngumpul sama harimau, pasti dimakan. Begitu juga. Kabar baiknya itu kan hewan tidak bisa merubah
takdir dia sebagai King Kong ya King Kong gitu loh. Yes. Tapi kan kita manusia yang bisa memilih ruang lingkup kita sebenarnya. Memang berada di lingkup yang baru itu Mas Max nggak nyaman. Seperti saya ngumpul sama teman-teman saya yang benar gitu, yang kaya, yang sukses. Waktu itu saya belum tergolong sukses pada saat itu. Pas ngumpul sama mereka ya pasti ada rasa minder, ada rasa takut, ada rasa duh nanti dia ngomongin apa tentang gue, kan istilahnya gitu ya. Yeah. Tapi kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan setelah kita menjalani. Mau nggak mau level kita keangkat. Mau nggak mau pola pikir kita juga keangkat. Mau nggak mau dompet kita juga keangkat. Karena pola pikir kita yang berubah sebenarnya. Keyakinan kita, mindset kita yang berubah karena pergaulan tersebut. Yes. Saya punya sedikit cerita, punya teman dulu, ya ini bukannya untuk disampel hal yang negatif ya, tapi kita ambil sisi positifnya. Beliau dulu seorang playboy. Playboy sekali, pacarnya gonta-ganti lah zaman kuliah saya dulu. Tiba-tiba beliau ambil S2. Sama ya? Enggak, saya pria baik-baik. Nah, beliau dikirimkan ke S2 waktu itu, ambil di Jepang, dan kabar baiknya bukan kabar baik ya, kabar buruknya beliau itu satu ruangan sama orang salon yang gay. Dan nggak lama saya ketemu di Plaza Indonesia dengan beliau jadi gay. Padahal dulunya playboy sekali. Berarti kan di situ kita bisa simpulkan bahwasanya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Yes. Makanya kalau kita bergabung dengan hukum yang orang-orang yang positif, maka magnet yang kita akan tarik adalah orang-orang positif juga. Oke, Mas. Gini teman-teman semua, tadi kan ketika pertama kali ketemu dengan Bang Oki, dikenal sama Mas Rama, kan melihat sosok ini kan Bang Oki kan, bayangin seorang wakil bupati dengan penampilan seorang pejabat. Ketika duduk berdamping dengan Mas Rama, saya ngelihat Mas Rama dulu apakah saling ini gitu. Ini kita skip dulu perbincangan di awal. Kita mau sedikit tahu nih, Mas. Iya. Dulu alim nggak sih? Karena kalau ngeliat sosok seorang Rama, Siva Rama Malu sekarang kan ini pasti teman-teman sepakat nih, ini tengil amat ini. Saya dulu memang dari TK, SD, SMP sampai SMA memang saya dipres sama orang tua saya untuk menjadi student atau siswa yang terbaik lah. Siswa yang terbaik gitu. Kayak saya saya TK bareng sama satu alma mater sama Barack Obama. Saya di SD Besuki. Oh, yang di Menteng itu? Yang di Menteng 01 pagi itu SD saya. Saya di-push sama orang tua saya untuk masuk SD. Jadi ya baik-baik banget. Saya juara ngaji pada saat itu. Ya, saya juara satu Indonesia pada saat itu. Pialanya masih ada di SD itu. Pasti lawannya cuma 2 itu. Oh, itu satunya enggak. Obama. Yang satu lagi lawannya ini baru masuk Islam. Puas. Ya. SMP saya di 115. SMA saya di SMA 8 yang konon katanya sekolah terbaik walaupun semua ya? banjir ya. Nah, saya bandel sebenarnya ketika lulus SMA. Karena saya dikuliahkan di luar negeri pada saat itu. Ya, harimau lapar. Berarti langsung dari selesai SMA langsung keluar. Ya, Oke. Keluar. Disitulah harimau lapar dikasih makan banyak. Jadi biasa dikekang, tiba-tiba bebas. Sebenarnya bukan pingin nakal ya. Penasarannya tinggi. Jadi pingin mencoba sesuatu, kan namanya dilarang itu kan jadi challenge buat orang tersebut. Saya mempelajari kenapa saya bandel, bukan karena nawa itu saya bandel, lebih kepada penasaran. Itu rasanya kayak apa ya narkoba ini, ini akhirnya ya kita coba kecanduan dan saya akhirnya makai. Itu waktu tinggal di mana, Mas? Saya waktu itu di Singapura. Bukan, waktu kecil. Sampai SMA tadi. Sampai ini di rumah orang tua. Di daerah mana? Di Harmoni. 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 Oke. Jakarta Pusat. Artinya sejak kecil kondisi keluarga itu benar-benar safe banget ya? Safe banget. Saya hidup mewah sekali. Makanya saya ya punya mobil. Saya SMA juga bawa mobil. Ya mewah keluarga saya. Kalau dibilang menengah ke bawah, ya menengah lah. Kalau di menengah ke atas banget enggak. Saya sekeluarga sangat berkecukupan. Sangat berkecukupan. Sampai akhirnya kuliah keluar itu ya. Saya bandel. Tiba-tiba keluarga saya drop karena papa mama sakit pada saat itu. Ekonominya drop.
karena Itu masih kuliah? masih kuliah. Jadi saya ingat banget semester terakhir tuh papa saya bilang saya udah nggak punya uang untuk nyekolahin kamu. Itu saya kaget. Oh iya. Jadi semester terakhir itu saya nggak bakal lupa kakak-kakak saya patungan untuk biayai kuliah saya. Itu sudah bandel. Udah itu bandel banget. Wah, lagi bandel-bandelnya. Tapi ya alhamdulillahnya sebandel-bandelnya saya sekolah bagus-bagus aja. Bagus aja. Jadi ya saya kuliah pun di Jakarta on time 4 tahun selesai. Gitu. Jadi ibaratnya gini, boleh bandel tapi berstruktur lah pada saat itu saya berpikirnya. Bandel tapi berstruktur. Bisa dengan kata lain orang tua membiayai kuliah di keluar Indonesia tadi itu untuk dibandel ya? Iya, bisa dikatakan gitu. Bandel banget saya kuliah. Oke. Sampai akhirnya selesai kuliah? Kuliah mama Terus mama balik? sakit. Ya balik. Akhirnya kuliah lagi di Jakarta di Bakri pada saat itu. Oh iya. Saya kuliah 2 kali, rajin dulu. Mama saya sakit, jantungnya bengkak 15 cm itu di 2011. Makanya saya putuskan waktu itu saya ngebut kuliahnya 2011 selesai, saya nikah. Di situ saya berhenti narkoba, saya berhenti semuanya itu di tahun 2010 mendekati kelulusan saya di semester akhir di Bakri. Sampai akhirnya selesai juga? Selesai. Di Bakri? Bakri selesai. Oke. Setelah selesai kuliah mas? Ngapain? Saya merit, ya kan. Sebenarnya dari tahun 2007 itu udah jalanin usaha network. Pokoknya setelah kembali ke Indonesia, saya jalanin dunia network karena saya sudah tahu ini keluarga saya ekonominya lagi terganggu sekali, sangat terganggu. Jadi sebandel-bandelnya saya tetap bekerja gitu. Jadi saya nggak ngerepotin uang mereka. Di dunia network tadi? Iya, di dunia network. Jadi mencari dunia network uangnya untuk beli narkoba pada saat itu. Kenapa mas terjunnya di dunia network? Kenapa karena tidak seperti orang rata-rata yang ketika selesai sekolah ataupun kuliah larinya bekerja ikut orang perusahaan begitu? Saya sempat sih kerja. Pada saat itu saya kerja, gaji saya lumayan loh, 15 juta loh sebulan. Oh iya? Dulu di Jakarta? Namanya, iya, di casual leasing di salah satu perusahaannya Bapak Prabowo lagi Sinarmas Agung Podomoro. Agung Podomoro. Saya kerja di casual leasing, Mbak. Lumayan komisinya, gaji pokoknya sih 7 juta, tapi sama komisi karena kan saya ngurusin pameran 15 lah. Cuman memang saya berpikir pada saat itu ya, cicil mobil 4 juta, bensin 1 juta, masih bisa pakai premium lah ya. Dulu saya beli Avanza, cicil apartemen pada saat itu saya 5 juta, hidup 5 juta. Saya mikir single cukup, kalau nikah enggak. Itu kudu sudah nikah ya? Ini sebelum nikah. Sebelum nikah. 2007 itu saya kerja. Sempat berapa lama mas bekerja? 6 bulan. 6 bulan. Terus saya jelasin di network. Ya. Nah ini menarik. Baru dengar kali ini sih Mas Rama cerita ini ya. Nah kenapa mas banting setirnya kok tidak mencari perusahaan yang bisa memberikan gaji lebih tapi kok di network awal itu? Karena saya sempat kuliah di luar, jadi saya belajar bahwasanya kita itu sekaya-kayanya tapi kalau mempekerjakan diri sendiri tetap penghasilannya dihitung. Nggak bisa melampaui batas pikiran. Sedangkan di network ini saya belajar, kita bisa belajar menembus batas pikiran. Karena balik lagi, dulu waktu kerja, mungkin zaman orang tua saya, kalau menjadi seorang PNS atau pekerja, mereka bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Sekarang untuk gaji 5 juta, 10 juta, bisa nggak ngelakuin hal itu? Oh iya, berat, nggak bisa. Dulu PNS, pekerja, punya rumah, wah dia tuh direktur atau manajer perusahaan ini, rumahnya gede. Sekarang direktur atau manajer ini atau apa, sebagian masih ada yang kontrak malah. Di situ kan saya belajar bahwasanya bukan pekerjaan yang salah, tapi ini sudah tidak cocok untuk dilakukan di dunia milenial sekarang nih, zaman milenial. Mas awal tahunya tentang dunia network dari mana? Ada dari sepupu sebenarnya. Sepupu saya, ya sudah dekat sekali sama beliau. Orang tuanya itu sahabat dari orang tua, makanya saya ngomongnya sepupu. Sebenarnya nggak keluarga sih, satu rumpun di asli. Ayah saya orang Padang kan. Makanya saya dikenalin sama dia waktu saya pulang kerja itu, saya dikenalin tentang bisnis network marketing. Saya ngelihat di sini, wah emang berat, resikonya pasti ditolak. Tapi bagi saya, semua pekerjaan itu kalau dijalankan dengan niat tulus dan
sungguh-sungguh, saya yakin hasilnya nggak mungkin ada yang jelek. Dan saya ngeliat potensinya, masuk akal untuk mendapatkan penghasilan pada saat itu 30 juta aja sebulan. Masuk akal. Bagi saya masuk akal. Kerjanya sama kerasnya. Waktu saya gaji 15 juta Mas Max, itu masuk jam 9, pulang jam 2 pagi. Yes. Paham. Itu kalau saya lanjutin 2 tahun tipes. Karena saya bidang pameran, loading dock tuh jam 1 jam 2. Iya. Betul. Saya jam 9 mau buka jam 10, jam 8 saya harus udah masuk. Harus lihat pamerannya udah siap atau belum. Kebayang nggak kalau itu dilanjutin 2 tahun? Nah, bagi saya Tipes tadi. uang 30 kalau saya dapat di dunia pekerjaan, itu saya bisa pergi pagi pulang nggak tahu. Ulang kapan-kapan. Kapan. Itu yang saya mikirin. Berarti kan intinya sama saja kerja keras. Iya. Kalau ngomong gengsi ya, wong kita kerja juga babu kok. Iya. Ya babu juga. Lah apa bedanya mas sales babu juga. Oke. Tapi kan kita ngeliat potensi. Yes. Sampai akhirnya join dengan perusahaan network itu ya. Dan bertahan 6 bulan. Bertahan 5 tahun. Oh 5 tahun. Kalau kerjanya 6 bulan. Bertahan 5 tahun. Mm-mm. Nah selama 5 tahun berbisnis di dunia network tadi itu hasilnya seperti yang diharapkan. Nah di perusahaan network saya yang pertama, karena saya baru ngejalanin bisnis itu, dan mungkin banyak sebagian orang yang menjawab, wah saya udah join MLM ini saya gagal. Sebenarnya bukan gagal, pola pikirnya aja yang belum jadi. Karena saya anak mama gitu, saya anak yang dimanja, saya anak yang keluarga yang dari berkecukupan. Ketika join di perusahaan network ini, akhirnya saya mempunyai pola pikir kan masih manja, masih dengan Rama yang dulu. Ya. Rama yang belum melihat realita hidup. Makanya narkoba itu kan nggak berani ngeliat realita hidup. Makanya bandel. Itu kan orang-orang yang nggak punya masa depan, yang nggak ngelihat realita hidup dia saat ini itu. Keputusan dia hari ini itu kan menentukan 5 tahun 10 tahun ke depan. Karena saya belum punya pikiran itu. Gitu. Ya. Belum pikir sampai itu ya. Belum iya dong. Nah jadi banyak orang yang bilang, wah saya gagal di MLM. Bukan gagal MLM-nya, MLM-nya tetap banyak yang kaya kok. Yes. Networknya tetap banyak yang kaya dan sukses. Ini memang orangnya aja belum pas. Yes. Jadi saya menganggap di perusahaan saya yang network marketing sebelumnya ini, yang sebelum dari Kang Mater ini, disitulah saya merasakan proses belajar yang sesungguhnya dalam hidup. 5 tahun itulah saya diproses. Hasilnya mas, komisi terbesar sih 15 saya terima. Sama seperti gaji saya ketika bekerja gitu. Tapi dari 5 tahun itu saya kuliah lagi, itu S2 itu saya di situ. Untuk gini toh network marketing. Makanya pas sekarang saya ketemu Kang Mater, pola pikir saya, kebiasaan saya, habit saya sudah kebentuk, udah jadi. Udah barang setengah matang, tinggal diongseng. Makanya saya cepet di Kang Mater. Stop dulu. Yes. Mas kalau boleh tahu nih, dulu ketika di perusahaan lama 5 tahun sampai akhirnya memutuskan berhenti, tepatnya memutuskan berhenti ya. Kenapa waktu itu mas? Pada saat itu ada internal masalah di internal di perusahaan itu. Di perusahaan itu ada masalah internal. Saya jadi trust issue sama leader saya. Sebenarnya bukan salah leader saya juga gitu loh. Tapi pada saat itu saya memang kepepet dalam masalah. Nah balik lagi kan ke orangnya. Saya punya kawan di perusahaan yang sama itu juga dan mengalami hal yang saya sama. Dan dia sekarang sukses. Akhirnya kan berhenti kan dari perusahaan itu. Terus ngapain waktu itu mas? Langsung loncat ke Kang Mater. Nggak lama selangnya? Enggak, justru barengan. Berarti itu di garis bawahi lagi ya, Mas Rama ini bukan tipikal orang yang trauma terhadap bisnis network ya? Kalau ngomongin karena kan banyak trauma, teman-teman mas yang trauma. Balik lagi, trauma itu terjadi karena apa dulu? Perusahaannya. Bagi saya, bukan perusahaannya. Perusahaan nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Mau seperfect apapun ya kita gelar sejadah sama perusahaan itu. Jadi Tuhan dong perusahaan itu, sempurna kok. Pasti ada kekurangan dong. Cuman saya tidak menerima pada saat itu kekurangan perusahaan tersebut. Sedangkan ada teman saya yang menerima. Makanya dia sukses sekarang. Luar biasa, ini bijak sekali. Saya sendiri merasa ini belum bisa sedewasa teman saya itu. Akhirnya saya move. Saya pindah, wah emosi lah, saya jelekin lah perusahaan itu, bla 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 bla. Tapi akhirnya saya berpikir juga,
Itu sudah menikah ya? Udah. Udah. Itu Oke. istri saya lagi hamil 7 bulan. Nah, terus begini mas, ketika berhenti dari network itu kan berarti kan menghentikan income-nya kan? Terus mengenal Kangen Water. Waktu itu ketika ada yang cerita tentang Kangen Water itu Mas Joko ya? Mas Joko. Itu apakah Mas Rama langsung oke? Langsung. Ngeliat angka yang waktu itu berapa? 4.200 US. 4.200 US. Itu langsung oke. Oke. Sementara di perusahaan lama apakah segede itu angka jauh ini? Enggak. Jauh di bawah. Jauh. Nah, kenapa Mas? Apakah kondisi waktu itu benar-benar finansial Jadi karena mamaku sakit kan, jantungnya bengkak yang butuh zam-zam tadi. Ya. Oh, Ya oke. kan? Butuh zam-zam lagi dan kiblat Kangen Water pada itu zam-zam. Ya udah, pas dengar harganya 4.200, toh mama suntik albumin dan apa-apa, ya biaya mama tuh bisa 5 juta sampai 10 juta per hari. Sejak diedukasi pertama kali oleh Mas Joko, berapa lama joinnya Mas? Seminggu. Berarti punya celengan? Enggak. Saya ngutang ke 16 orang. Ngutang ke 16 orang? 16 orang saya ngutang. Ada yang ngasih 200 ribu, ngasih 500 ribu, ada yang ngasih 3 juta. Karena muka saya masih buronan, mantan narkoba, nikah, istrinya hamil, ibunya sakit. Jadi kalau ada beberapa teman saya datang, ini pasti mau minjem duit. Jadi image saya tuh tukang pinjem duit pada saat itu. Ya bobi ya mas. Ya. Kebayang sih kondisinya? Kebayang ya? Kebayang. Dan semakin kebayang, kembali loh pertanyaan besarnya itu. Karena kalau situasi Mas Rama dihadapkan dengan aku nih, kondisi nggak punya uang, 48,5 juta ataupun berapa ribu dolar tadi itu kan berpikirnya pasti kan panjang dulu nih. Apakah Mas Rama ngelihat sesuatu di balik 48,5 juta angka joinnya itu untuk kedepannya? Nawa itu saya cuma satu pada saat itu buat ibu saya. Oke. Udah. Karena saya sadar dan yakin, saya yakin nggak mungkin buat ibu dicelakai. Itu baru pertama kali mendengar Kangen Water dari Mas Joko itu. Iya. Sebelumnya belum sama sekali. Itu tahun berapa sih Mas? 2012. 2012. Tepatnya di bulan Agustus Mas Joko presentasi. Ini luar biasa loh, di mana office kan belum ada kan? Ya, office belum ada. Mas Joko posisinya masih 3A kan? Ini beberapa kali kalau ketemu Mas Joko sendiri kan sering kutanyakan nih Mas, kenapa sih waktu itu kepercaya gitu tentang Enagic? Sementara semuanya kan serba belum ada kan? Nah, ini yang disebut dengan hukum Itu magnet. termasuk orang yang gila loh Mas. Itu yang disebut dengan hukum magnet teman-teman. Kadang-kadang perusahaan yang nggak mungkin ketika kita mempunyai tujuan yang besar, hati itu ngomong ini tidak. Itu yang disebut kalau di agama dikatakan hidayah. Iya, iya. Itu yang nggak bisa Nabi pun nggak sanggup. Hidayah itu cuma yang ngasih ya Sang Maha Kuasa. Makanya belief sama faith, iman kita bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita itu harus tinggi. Adanya orang-orang negatif itu karena nggak punya itu. Berarti Dan bener ya? akan terus diasah sampai mereka punya itu dengan masalah pasti. Kan Tuhan nggak mungkin SMS mas. Iya. Apalagi WhatsApp. Tapi WhatsApp blast sih. WhatsApp blast. Karena kan umatnya banyak. Iya. Kan nggak mungkin. Tuhan maha suci kok. Itu dengan Mas Joko teman baik, teman lama. Baru kenal. Baru kenal Baru juga, kenal. tuh kan? Itu balik lagi. Itu yang disebut dengan lahirnya faith sama belief itu atas bahwasanya ada jalan keluar dari Tuhan itu besar. Makanya kita udah nggak ngeliat orangnya itu apa bentuknya kayak apa. Habis aku setor nih uangnya 4.200 US. Istriku yang inget. Mas Joko kan masih kontrak. Bisa dong besok dia pindah rumah. Itulah makanya kan. Sebenarnya tapi istriku ngingetin sih, tapi akhirnya aku juga tetap positif thinking gitu. Kayak jalannya udah dikasih memang untuk kesana. Bukan keberuntungan sih. Saya nggak percaya sama keberuntungan. Berarti Tuhan itu memberikan kita keberuntungan, enggak juga gitu. Kita menyebutnya keberuntungan, padahal mah itu ridho Tuhan gitu. Emang kita minta dari dulu diridhoi melalui jalan ini. Iya. Luar biasa. Memang nggak bisa pakai logika Iya, teman-teman. akhirnya begitu ya, nggak bisa pakai Nggak logika bisa. ya. Anda pakai logika Anda. Logika itu kan eksak. Iya. Pasti ada 1 tambah 1 2. Iya. Sedangkan Tuhan kan nggak pernah main angka. Nggak pernah main angka. Iya. Pahala itu kan nggak angka.
semuanya kiasan, metafora untuk kita berlomba-lomba menjadi manusia yang baik setiap hari ini. Untuk siapa ya? Untuk diri mereka masing-masing juga, bukan untuk Tuhan. Kembali Mas, berarti ketika pertama kali Mas Joko ketemu bicara tentang water, Mas Rama langsung oke. Itu nggak berpikir sedikit pun nanti jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Nah itu yang saya ingat-ingat. Aku wis nggak mikir sampai sana gitu loh. Nggak kepikiran, saking ini jalan keluar buat ibuku, untuk ekonomiku, untuk istriku, untuk keluargaku. Jadi aku udah nggak kepikiran ini bakal gimana nantinya. Karena aku sadar 5 tahun yang aku jalankan proses di perusahaan network sebelumnya itu pasti dibayar. Hukumnya pasti, Mas. Menarik sekali. Nggak mungkin kita berproses puluhan tahun kalau nggak dikasih senang. Yes. Karena hukumnya yang Tuhan kasih sunatullahnya itu ya. Habis siang pasti malam, habis malam pasti siang. Roda berputar. Jadi itu udah hukum. Ngapain lagi kita pertanyain? Jadi saya udah bilang this is it. Enough is enough, saya capek. Bisa dengan kata lain, seandainya nih waktu itu Mas Rama oke join dengan Kan Water, seandainya nih dalam tanda petik ternyata nggak bener, bagi Mas Rama juga sudah bukan akhir dunia juga. Balik lagi, pay it forward. Kita itu membayar sekarang untuk kita forward ke masa depan kita. Makanya sikap kita harus positif dan jangan pernah protes. Itu loh Mas. Kebanyakan manusia dikasih masalah protes. Pay it forward dong. Udah tahu hukumnya, yang kita lakukan sekarang itu dibayar hari ini untuk besok. Iya. Loh Mas Max emang punya pahala, punya dosa, emang dibayarnya kapan? Yes. Ya besok toh. Oke. Sampai akhirnya oke. Ya. Terus waktu itu ngapain Mas? Nah, oke. Karena aku dulu merasa punya pengalaman di network, dengan gaya lama aku presentasilah teman-teman. Sebentar Mas. Oh iya. Ketika Mas Joko pertama kali edukasi presentasi Kan Water itu caranya gimana? Jelek. Beneran. Itu di kontrakannya? Boleh jujur ya, jelek. Aku berani ini video kan. Nanti juga beliau nonton kan. Ya, aku kasih tahu jelek. Sejelek apa? Ada demo? Saking nggak ngertinya sih. Beliau itu nggak terlalu ngerti dan paham sekali tentang Kan Water. Udah berapa sih itu? 3A. Jelasin apa Rama? Berarti Mas Rama bukan direct pertamanya ya? Bukan. 3A-nya Mas. Jelek itu artinya banyak yang salah kah waktu? Kalau kita banyak ingat ngaconya sih. Banyak ngaconya. Ya kayak gini. Kenapa antioksidannya tinggi? Nah, kenapa Mas antioksidannya kok bisa tinggi? Karena itu teknologi Jepang. Nggak nyambung kan? Itu cari gampang. Iya emang betul. Karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Jelasin marketing plan juga cuma 3A. Ada demo-demo juga begitu? Demo ya? ada. Marketing plan? Kenapa minyak sama air melebur itu sebenarnya karena alkalinnya tinggi, ya kan? Makanya bisa ngeblend minyak sama air. Kalau Mas Joko jawabnya mikroplaster. Karena mikroplaster nggak ada hubungan itu sel sama minyak. Tapi sudahlah. Tapi di situ aja saya ketipu kok. Tapi Mas Rama waktu itu nggak tahu juga kan? Iya, nggak tahu. Tapi aneh itu nggak ada hubungan ya. Rasa aneh ya. Gitu. Marketing plan-nya Sampai 3A doang. sampai berarti 3A itu berarti ya hampir setengah ya? jalan. Hampir setengah jalan. Sisanya dia ngomong duitnya gede. Ya karena dia baru sampai 3A, mungkin karena dia baru sampai 3A, ngertinya sampai 3A. Tapi ternyata sampai 6A dia juga sampai ngertinya cuma sampai 3A. Gimana tuh Mas? Iya. Nah makanya balik lagi, apa yang aku pelajarin dari Mas Joko adalah bukan presentasi yang bikin orang join sebenarnya. Ya memang dikasih hidayah aja prospeknya hari itu bagus. Oh. Nah, balik lagi manusia itu selalu berpikir adalah dengan bekerjalah gua dapat duit. Dengan kerja keraslah gua dapat duit. Bener, nggak salah. Tapi imani dong, yang ngasih hidayah ke orang itu tetap Tuhan. Makanya banyak orang kaya sombong jatuh lagi. Dengan Mas Joko sudah kenal berapa lama sebelumnya? Itu pertama kali ketemu. Ya Allah. Pertama kali. Ini nggak masuk akal lagi ya. Pertama kali ketemu lah. Lu bayangin aja loh ketemu teman baru nih misalkan di sini nih cerita bisnis apapun lah. Ini 50 juta. Jangan kan 50 juta. 5 juta aja kadang kita mikirnya dulu ntar dulu lu siapa kan begitu ya. Ya hebatnya Mas Joko itu dia berpikir sangat amat sederhana. Itu manusia paling simpel yang pernah saya temuin teman-teman. Dia simpel banget itu. Kalau kaos itu ya kaos oblong ya itu dia. Simpel banget.
Sederhana sekali dia berpikir. Dan saya ngelihat Mas Joko itu benar-benar vibrasinya pekerja keras. Orangnya yang benar-benar tedeng eling-eling, banteng gitu. Nyeruduk orang tuh ya. Bulldozer. Wah, pendobrak. Saya nggak tahu ya. Di situ saya belajar tentang trust. Mas Joko pintar sekali karena saking sederhananya dia pandai untuk membuat orang trust sama dia. Karena berpikir sederhana, bukan berpikir komplikated. Banyak orang di kalangan motor ngejalanin itu biar kelihatan sok pintar, biar kelihatan orang tuh trust sama dia. Padahal trust itu dibangun bukan karena pintar, karena apa adanya. Trust Justru karena apa adanya. yes. Karena apa adanya itulah yang jujur. Oke. Mas, di perusahaan lama itu kalau bicara karir itu semakin sudah sampai top karir belum waktu itu? Middle berarti ya? Middle. Ya middle ya. Middle. Bintang. Kalau sekarang, Middle. kalau di comparekan dengan sekarang di apa? Di peringkat apa? 6A lah. 6A. Belum apa-apa ya. Belum. Masih rempian. Ini loh yang menarik loh teman-teman semua. Kita bicara tentang progres, tentang pengembangan diri, kepemimpinan, public speaking, apalagi salah satu pembicara favorit kalau di 501 Sistem Indonesia kan Mas Rama ini kalau gua favorit banget lah pokoknya. Itu kan gila loh Mas kalau lu bicara itu loh. Semuanya main, bahasa tubuh, energi, vibrasi, frekuensi, semua pendalaman, penjelajahan, materi itu luar biasa sekali dalamnya. Kebayang waktu itu pernah dengar sebelumnya Mas Rama memang pernah merintis di perusahaan lama. Kebayangnya waktu itu ini pasti dulu orang yang sudah jadi nih perusahaan peringkatnya tinggi nih. Ternyata kalau baru mendengar kan kalau di Enagic sekarang waktu itu baru 6A ibaratnya. Itu kan belum apa-apa. Kok sekarang jadi sosok yang gila itu seperti apa sebenarnya Mas? Peranan pentingnya apa? Balik lagi. Apa adanya is the key. Aku kalau ngomong di panggung nggak pernah mau kelihatan bagus. Makanya kalau aku ngomong lepas. Di resep pertama Lepas kalau ngomong. Lepas aja. Oke, balik lagi kan yang buka kasih hidayah mereka kan Tuhan. Bukan aku karena jago. Nah itu mindset loh itu. Selama ini karena belajar public speaking, ikut seminar ini, wah kesannya otaknya jadi Tuhan. That's true. Banyak. Bahkan ada seminar yang jual jigong itu ya, saya ngomong seminar jual jigong bisa meyakinkan orang. Wah, saya kagum banget. Hebat ya. Nabi aja nggak bisa yakinin Firaun. Kan saya sering cerita di panggung bahwasanya Nabi Musa berapa kali follow up Firaun nggak closing. Karena apa gitu? Emang nggak dikasih hidayah sama Tuhan kok. Kurang apa mukjizat Nabi Musa? Sungai Nil jadi darah, hama berterbangan, anak laki-laki dibunuh, diambil nyawanya sama malaikat Israel. Laut Merah dibelah dua. Kurang apa demonya itu? Nggak closing. Loh itu fakta. Iya. Fakta. Tiba-tiba ada seminar ilmu meyakinkan orang. Nabi ke-26 saya rasa. Muncul tanda-tanda kiamat udah keluar. Nah, ini sebenarnya tadi saya sampel buat teman-teman. Saya ngomong apa adanya, itu fakta kan. Dan sesuatu hal yang nggak bisa didebat adalah fakta dan kenyataan itu berkesinambungan. Fakta dan kenyataan dan berkesinambungan bisa ditolak kan? Mas Rama kan bukan orang pertama kan di Enagic Indonesia kan. Ibaratnya ada kekuatan raksasa duluan kan. Nah, sementara waktu itu perusahaan juga belum ada. Belum. Kantornya yang belum ada. Udah kebayang sih kesulitan di awal dulu seperti apa? Itu contoh-contoh waktu itu gimana Mas, kesulitan di awal itu? Banyak yang nanya kantornya di mana. Itu problem ya? Problem tuh. Kantornya di mana? Ya, kita jawab, mesin kita dikirim dari Jepang ke Hong Kong ke Indonesia. Ya kan? Baru bayar pajaknya di Indonesia kan, pas PPN lah istilahnya kan. Ya saya nggak tahu juga itu gimana mekanismenya, pada saat itu nggak tahu detail. Habis itu banyak yang nanya, kalau maintain mesin kemana? Kalau rusak, kirim ke Hong Kong. Mesin lu dari mana? Dari Hong Kong. Emang gitu kan. Padahal kita made in Jepang gitu kan, akan dikirim ke Hong Kong biar lebih gampang birokrasinya. Terus apalagi? Oh ya, transfernya US. Yang 4.200 tadi ya?
Transfernya itu bisa closing pagi, sore berubah kurs. Kita bisa nombok. Bisa untung kayak gitu. Seringnya nombok. Seringnya nombok. Karena dolar waktu itu masih fluktuatif pada saat itu kan. Terus transfernya ke rekening pribadi itu influence loh. Coba Mas transaksi mobil kan nggak pernah ke rekening salesnya, pasti ke rekening perusahaan. Iya, betul. Jadi kalau ada apa-apa ya perusahaan Tanggung itu, jawab perusahaan. karena kan bisa di trace gitu. Kantornya di mana, ini di mana. Karena kalau dulu kan enggak. Terus dulu yang sukses baru 1 orang. Dan Mas Joko masih dikontrakan. Jadi yang kaya juga ya masa kontrakan kaya sih. Avanza sama motor Thunder. Mobil saya dulu Fiat Picanto. Orang pernah kita ngangkut mesin mobil sama yang diangkut mahalan yang diangkut kan pernah ngalamin. Oh, ya kayak gitu. Terus izin belum ada semua. Halal nggak? Bingung. Ini udah masuk ke izin belum? Transferan komisi dari Hong Kong. Itu dari mana? Hong Kong. Memang iya dari Hong Kong. Itu Jadi- benar-benar menjadikan problem kah waktu itu Mas Akbar? Nah, aku nggak kepikiran loh, seandainya. Karena bagi aku nggak tahu ya, aku udah yakin aja bahwasanya ini akan going well. Tapi itu sering waktu itu terjadi. Ya bukan Pertanyaan. sering lagi, banyak. Ya gimana sih Mas? Transfer kemana? Rekening aku kan Aneh ya? aneh. Ya yang aku salut sih Mas Joko ngontrak gitu loh. Itu gampang banget orang ngomong, nanti aku transfer ke rekeningmu, kamu besok pindah kontrakan, aku nggak tahu kamu di mana. Kan males banget uang segitu jadi buronan. Iya. Sampai akhirnya lu six ya kan? Iya. 7 Bulan. bulan. 7 bulan. Itu gimana Mas start awalnya Nah. dulu Mas? Nah, balik lagi. Semua starting dari belief and faith. Semua tuh berawal dari situ dulu. Ini jalan keluar atau masalah? Nah, aku tuh udah meyakinkan ini jalan keluar yang dikasih sama Tuhan buat aku. Makanya aku jalan. Dan 200 orang itu aku presentasi 2 bulan pertama ya nolak semua. 2 bulan 200 200 orang pertama orang. aku presentasi. itu didampingi terus sama Joko Enggak. begitu? Mas Joko cuma bantuin aku 3 kali. Ke BI, ke temanku 2 orang, timku 2 orang. Dah. Cuma 3 kali aku dibantu. Artinya ini kan kita bicara tentang harus membenahi mindset di awal dulu ya Mas ya? Betul, sebenarnya kan ini jalan keluar. Balik lagi, kesimpulannya adalah Kangen Water sebagai jalan keluar atau masalah. Kalau masalah ya bisa jadi masalah. Wah, nanti kalau beli mesin balik modal itu kan masalah. Tapi kalau udah pikirnya positif, ya itu jadi nggak jadi masalah. Karena masalah itu kan kalau dipikirin, kalau nggak dipikirin nggak jadi masalah. Iya kan? Iya. Lu di awal di Kangen Water kan gak ada pekerjaan yang lain? Nggak. Full time. Full time. Dari awal. Itu gambaran dulu kalau ibaratnya jalaninnya di awal tuh Nggak gimana? closing nggak makan. Tapi bagaimana kita memilah mindset kita bahwasanya rezeki jodoh maut itu sudah pasti dikasih Tuhan. Kembali ke mindset ya? Balik lagi ke iman. Ke iman ya? Belief and faith. Kan? Sederhana ya Mas sebenarnya Iya. Mas ya? Tapi prakteknya yang terkadang tidak sederhana itu ya? Oh iya. Ya makanya diproses. Ya makanya diproses. Orang kaya itu nggak ada yang faith-nya rendah. Browsing aja di YouTube, Google. Semua orang kaya tuh punya belief faith kuat banget. Waktu di awal, Mas Rama kan ngeliat Mas Joko presentasinya kan Jelek. jelek. Iya. Ketika Mas Rama mencoba menjalankan sendiri tanpa pendampingan, Mas Rama juga merasa waktu itu presentasinya jelek juga. Apakah sudah bagus? Nah, aku bilang kan di awal aku bawa mindset lama, di mana aku presentasi itu pakai gaya lama, meyakinkan orang dan lain-lain sehingga hilang kata dasar apa adanya, bisa dipahamin ya. Jadi lebay. Oh. Orang nggak nyampe ke sana, ngomongnya nyampe ke sana. Oh. Itu kan di atas dasarkan karena ketidakpedean diriku sama diriku sendiri apa adanya. Oh. Padahal apa adanya itu lebih powerful dibandingkan melebay-lebaykan. Ini. Mas Joko mengingatkan sama aku, Ram, lo mau dapat 100 juta sebulan itu bukan berarti lo presentasi dari pagi sampai malam. Lo punya apa sekarang? Cicilan mobil sih Mas. Lo pagi cuci lah mobil lo,
Hah? Hah? Hubungan 100 juta sama cuci mobil apaan mas? Lo lakuin aja. Cuci mobil lo sendiri, lo cuci. Kalau hujan mas, dicuci juga. Biar Tuhan yang ngotorin mah nggak apa-apa. Cuci mobil, habis itu ngapain? Lo siapin alat demo, lo presentasi. Jam 8, jam 9 lo udah pulang. Kasihan istri lo hamil. Lo baru punya anak pada saat itu. Dia baru lahir pada saat itu. Kasihan anak istri lo. Bukan berarti lo kerja keras lo tinggalin keluarga terus. Itu udah mindset yang salah. Berarti menganggap lo kerja keras lo dapat duit, bukan izin Tuhan. Di situ aku ngeh, iya, lo kerja keras tuh gak ada yang larang. Tapi tahu batasan waktu, ada rem tangan lah, keluarga, ibadah, itu lo tinggal. Jadi Mas Joko cuma ngomong kayak gitu doang. Nah, jadi aku pakai cuci mobil. Ternyata dari cuci mobil tuh aku berdoa, moga-moga ganti BMW. Doa jadi the law of attraction, keyakinan baru sama aku. Dan terwujudlah BMW seri 5. Itu tahun pertama, hampir mau masuk tahun kedua aku beli BMW udah seri 5. Nggak seri 3, seri 5. Berarti usia aku pada saat itu 26 tahun. Gini mas, yang masih belum ngeh nih aku. Buat teman-teman juga ya, yang ketika join di Kangen Water ini sudah oke. Tapi prakteknya, ketika mencoba mulainya, ini masih berbeda dengan yang disampaikan Mas Rama sejak awal tentang mindset di awal harus tepat, belief sistemnya harus tepat. Nah bagi teman-teman termasuk gue nih mungkin nih mas, untuk benahi hal seperti itu bagaimana mas sejak awal biar persepsi kita benar dulu di Kangen Water ini? Sebenarnya nggak bisa langsung benar, nggak bisa lah. Pasti diproses. Orang bayi lahir aja jalan dulu, ngerangkak dulu, jalan, jatuh dan lain-lain, sampai dia meyakini dengan bayi itu bisa berjalan, dia tidak terjatuh. Memang kita dilahirkan langsung berproses kok. Jadi aku nggak pernah marahin grup aku yang mungkin 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, bahkan tahunan mereka nggak closing. Aku nggak bisa nyalain mereka karena itu proses mereka. Kasarnya bayar dosa di masa lalu. Mereka punya kesalahan mindset, punya kesalahan sikap, punya kesalahan semua. Itu mending bayar di sini dibandingkan bayar di akhirat. It's fact. Mereka berproses sebenarnya untuk menguatkan mental dia, karena mau berkali-kali kita ikut training, pada saat praktek itu berbeda dengan teori. Ini luar biasa banget. Lah iyalah. Ini ngomong yang sederhana begini tapi ini sulit sebenarnya. Cobain aja. Emang gampang diucap tapi sulit untuk, bukan sulit ya, challenge karena kita belum terbiasa aja. Lu bisa bicara seperti ini artinya nonsen kalau lu nggak mempraktekkan. Terbukti ini tadi yang gua masalah bilang luar biasa itu ini loh. Yang tadi kita lihat terjadi kan? Iya. Berikut mas. Ini ada hubungannya dengan hukum Pareto ini berarti ini. Selama ini kan logika mengatakan kan hukum Pareto kan sebuah kemutlakan. Itu buat kan? nenangin logika aja sih sebenarnya. Iya. Biar logikanya tenang, cool down, on proses. Nah menurut lu gimana mas? Aku nggak setuju. Atau dengan praktek ketika lu sudah bagiku sekian Pareto nggak beberapa tahun bersetuju. Kalau orang yang 2 tahun presentasi nggak join, apa itu Pareto berlaku? Itu buat nenangin pikiran doang. Artinya lu menentang hukum itu? Iya, banget. So, bagi aku penolakan itu adalah audisi untuk memperkuat keyakinan. Audisi? Iyalah, kayak pakai audisi, keles. Sama untuk jadi idolnya Indonesia, selebritinya Indonesia, mereka audisi, YouTuber audisi. Kuat nggak? Emang gampang challenging di luar? Enggak lah, audisi. Ada yang udah mulai nyerah, ada yang masih bertahan. Audisi. Saya kebetulan kenal sama keluarga Halilintar. Ini ngumpul ya, ada Atta, ada Torik, ada semuanya. Mereka ngerintis dan sungguh-sungguh banget untuk sampai jadi sekarang ikonnya YouTuber subscriber terbanyak saat ini. Itu audisinya nggak dikit. Banyak, kegagalan mereka membuat video juga banyak. Tapi keluarga Halilintar tetap konsisten dan persisten karena dia believe dan faith dengan apa yang dia jalankan. Itu yang tidak dimiliki orang awal. 6 bulan, itu 7 bulan 6A. Ya. Ini kan kalau di logika kembali loh ya, hukum Pareto mentah loh. Mentah.
mentah. Seandainya dulu direkam sejak awal kan pengen banget tahu karena proses detailnya itu seperti Oke. apa sih dulu. Ya, tadi kan 200 orang 2 bulan pertama itu saya ditolak. Aku tolak. Ya, ini karena aku masih berpikir adalah dengan demo lah aku closing. Dengan presentasi keren lah aku closing. Tuhannya mana? Suatu Hilang. mindset yang perlu dilurusin ini ya. Tuhannya hilang. Mana Tuhannya? Ya. Padahal Seolah-olah kita yes. yang kepengen meyakinkan. Betul. Makanya Mas Joko bilang membatasi kerja. Tapi sisanya serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita kerja keras, keluarga kita yang dikasih sama Tuhan kan sekarang keluarga. Mhm. Ya itu diamanahin. Kenapa aku suruh cuci mobil? Kan ada mobil sekarang. Dicuci lah. Aku sering banget ngeliat donain aku konek mobil jelek semua mobilnya. Udah jelek kotor lagi. Ya gimana mau diganti mobilnya bagus? Syukuri apa yang diberi, maka akan ditambah nikmatnya. Anak kucing kejepit juga tahu. Tapi dilakonin nggak? Enggak. Syukur yang diberi, maka akan ditambah nikmatnya. Iya. Siapa sih yang nggak mau ngambil barang secondan aku? Karena aku apik sama barang. Ya. Karena itulah aku amanah. Berat amanah itu. Makanya itu salah satu sifat Nabi. Tapi kita meniru aja lah, mencontoh sekian persennya aja. Udah berkah kok, Mas. Nah aku tuh nggak bersyukur, aku lebay lah presentasinya inilah, dan aku menganggap dengan presentasiku sekeren inilah akan menarik hati dia untuk closing. Itu udah salah mindset, Mas. Coba aja, bener nggak? Ya. Dengan demo orang closing, padahal emang izin Tuhan orang itu closing kan gitu ya? Yes. Mas, 6A lu Nah, itu direct berapa? 1A 2, 2A aku 3, 3 5. aku 3, 4 aku 2, 8, 5 10, aku 2, 12. 6, berarti 13. 13 direct. Mm-mm. Tapi cepat ya, maksudnya nggak 13 direct, 5 tahun kan juga bisa 13 direct. Ya. Artinya Cuman kan dalam waktu dirapatkan. 7 bulan tadi kan? 6A itu dengan 13 direct kan? Mas, menurut lu Enagic, bisnis Enagic gampang atau susah? Balik lagi ke mindset. Menurut lu Menurut aku gampang banget, gampang banget. gampang banget. Karena balik lagi kalau ngomong gampang atau susah kan pakai eksak nih, pakai akal. Untuk penyetus 100 juta gampang. Cuman dorong direct 5 unit, 6 unit, 4 unit lah, udah dapat. Jual 4, 5, 6 unit sebulan masuk akal. Masuk akal. Jadi 100 juta, make sense. Coba di bisnis lain 100 juta closing berapa? Oh. Ya udah gitu aja, simpel. Makanya aku bilang untuk achieve 100 gampang. Ya, lebih gampang daripada yang lain kan? Ya. Ya. Artinya kalau ketemu orang baru nih sekarang, siapapun dia, apapun latar belakang pekerjaannya, apapun dulunya bagaimananya, yakin Mas, dia itu bisa sebenarnya. Semua orang bisa lah. Kan Tuhan Maha Adil. Direct lu atau tim lu menuju 6A atau mungkin sampai sekarang, kalau gua berpikir nih karena ceritanya awal kan, wah pasti Rama ini kan teman-temannya orang-orang kaya nih, keluarganya juga pasti orang-orang berduit semua nih. Fakta yang terjadi ketika menuju 6A, teman SMA aku yang join 5, udah kayaknya beberapa ya cuma beli doang, yang jalan 5 sampai 6A. Teman kuliah JJ doang, sisanya ya beli doang, ada beberapa yang beli doang. Terus ini derek aku ya, terus Tidak sahabat, terus Kang Teddy itu temanku, orang kaya nggak ada, enggak, susah. Tidak biasa aja. Apalagi Adam itu derek rata-rata biasa-biasa aja sih. biasa-biasa saja ya. Biasa aja, yang ada lah yang kaya, tapi yang sukses rata-rata orang middle loh malah. Justru malah middle loh. Ya iyalah, karena kepepet, karena yang middle up kan nggak butuh duit, cuma butuh sehat. Ya ada sih yang kaya sukses gitu. Kayak teman-teman kita di Five One nih, Mas Rendra udah kaya kan dia sebelumnya, seorang direktur di perusahaan internasional gitu, supply chain, udah kaya, dia tetap jalan.
Sampai akhirnya sekarang kan Mas Rama kan jadi sosok yang sangat sangat ikonik kan di dunia kan karena botak teman-teman. Itu kan bicara peringkat luar biasa, secara organisasi jumlahnya udah gak kehitung lah ibaratnya. Itu bicara tentang building tim itu gimana Mas? Nah, kesalahan bukan kesalahan ya. Balik lagi sih ngomongnya proses sih teman-teman. Maksudnya mereka tuh lagi membenahi mindset mereka masing-masing. Nah, closing itu kan kadang-kadang merasa presentasi lah yang bikin closing, bener nggak? Nah, dinaikin nih sekarang punya orang, punya tim, bener nggak? Bagaimana memaintain mereka? Nah, terkadang si upline merasa jadi Tuhan dengan memastikan mereka sukses. Betul? Ya. Kan rezeki jodoh maut Tuhan yang megang. Betul. Ini berganti jadi rezeki jodoh maut Tuhan dan upline yang pegang, kan bahaya gitu kan. Saking dia motivator juga. Wah, dia ini juga motivasi downline-nya setahun. Akhirnya downline-nya ngelihat ke atas. Lalu punya apa? Selesai nggak? Iya. Jadi kebanyakan orang motivasi, dia lupa dapurnya dipenuhin juga dengan dia bekerja presentasi prospek sendiri. Karena kenapa aku bisa 13 direct dan akhirnya yang lain kebangun? Karena aku terus direct tiap bulan. Pahamnya? Jadi timku melihat apa yang aku lakukan. Akhirnya mereka melakukan hal yang sama nggak sama aku? Makanya aku 6A 7 bulan. Nah, kesalahan orang setelah punya beberapa direct di maintain, diempok-empok, ayo mau presentasi ke mana gitu. Padahal dompet utang masih banyak. Energi yang ketular, energi utang. Diempok-empok, dimotivasi. Ya, bukan motivator. Orang dibayar sebagai independent distributor bukan motivator. Akhirnya ngedirectnya lupa. Dia bantuin tim, Kangen Water nggak jalan, jadi Kangen Water yang salah. Balik lagi ke mindset, gitu doang mas. Sederhana. Ketika kita ngedirect, tim akan melihat, oh upline gue masih kerja ya. Kayak Mas Max tadi melihat aku presentasi. Apa yang Mas Max rasain? Iya, rasanya kepengen cepat-cepat pulang, pengen cepat-cepat presentasi sendiri. Itu aku nggak ngomong, tapi energiku menular ke Mas Max. Benar. Sebenarnya leadership itu sebenarnya nggak usah diucap. Semua buku mengatakan pemimpin itu tidak bisa menyebut dirinya pemimpin. Diem juga tahu kalau dia pemimpin karena dia menyontohkan. Ya, betul. Mas, jadi sebenarnya bangun tim itu sederhana. Kita lakukan apa yang kita omongin ke mereka, selesai. Mereka butuh leader yang integritas. Gitu. Iya. Iya. Luar biasa. Total berapa tahun Mas sekarang Mas di Energy? Ya, seumur anak aku Adia ya. Adia September besok 7 tahun. 2019 ini Adia 7 tahun. Berarti aku 7 tahun juga di Kangen Water. September. Ya, berarti Agustus sebulan sebelumnya kan. Kalau ngelihat ke depan nih Mas, tentang bisnis Energy di Indonesia khususnya, seyakin apa Mas? Aku? Ya. Kita pakai logika nih, biar masuk akal. Kalau ngomong yakin mah pasti yakin kan aku leadernya kan istilahnya gitu kan ya. Kita pakai logika aja. Zaman dulu handphone dibilang mahal dan nggak mungkin jalan, karena makanya itulah wartel banyak pada saat itu. Tapi ternyata yang namanya handphone itu boom, karena kebutuhan manusia akan sadar komunikasi. Nah, kesadaran manusia sekarang akan kesehatan air putih yang dibuat di rumah jauh lebih baik dibandingkan air kemasan. Dan fakta-fakta bukan dari kita, bahkan dari Kangen Water tidak mengeluarkan, tapi fakta-fakta dari bidang medis itu mengeluarkan satu persatu. Yes. Ini boom. Karena kesadaran manusia sendiri. Kesadaran manusia. Dulu komputer itu barang mewah, sekarang komputer is nothing. Karena apa? Udah kebutuhan. Karena kita belum nyentuh market 2,5% sih Mas Max. Kayak insurance itu udah bahkan udah 10% di Indonesia. Makanya orang tuh common tentang insurance. It's not like ngapain jual kertas. Udah nggak ada bahasa itu bahkan. Sekarang udah preminya berapa? Udah bahasanya udah bener. Sekarang kan ngapain bagol banyu? Iya. Ya karena masih kita komunitas di bawah 2,5%. Kita masih merintis, tapi akan boom dengan fakta-fakta yang ada. Dan Amerika dan negara-negara lain nih, air bawa dari rumah itu udah jadi lifestyle lagi.
kayak ada beberapa network marketing yang menjual botol. Karena mereka sudah mencium itu. Karena pengurangan keadaan bumi kita yang global warming juga. Betul. Ya akan kesadaran orang akan ya sekarang coffee maker aja berapa ratus juta sih mas cuma buat kopi toh. Cuman giling lagi. Listriknya gede lagi. Dibeli apa lagi kalau motor nanti. Iya. Ini belum tren aja, belum gaya aja, belum jadi weh gitu loh. Nanti kan kalau udah kayak contoh lah, aku sebut merek kayak iPhone, Samsung gitu kan. Kalau pakai merek lainnya kan kayak di lah kan gitu kan. Simple kan. Iya. Wong gila beli handphone 28 juta. Dibeli kok. Fungsinya juga nggak jauh beda. iPhone X, N, S Max. Orang gila yang beli. Aku beli, berarti aku gila. Emang, Mas, ini kan income kan sudah Ya, segitulah. terus ngapain lagi, Mas? Oke. Impian aku 35. Apakah masih ada harapan-harapan? Oh ada dong, pasti. Kalau nggak aku udah berhenti tidur di rumah. Aku ini boleh ya ngomong ya, tapi agak dalam nggak apa-apa nih. Ini banget boleh. Justru di sini harus bicara yang dalam-dalam. Aku punya 3 anak cewek. Tahu kan mas, kalau cewek nggak berkualitas diapain main cowok? Kita kan cowok. Apa pandangan kita kalau ngeliat cewek nggak berkualitas tapi cantik? Paham maksudku? Dibeli. Nah, paham maksudku? Anakku 3-3-nya cewek. Kalau mereka nggak berkualitas, orang tuanya miskin, susah, anakku akan dinilai apa sama cowok-cowok yang ada? Ya memang itu balik lagi izin Tuhan. Tapi apa salahnya kita ngikat unta kita dulu sebelum kita lepas? Kalau tetap lepas, emang udah izin Tuhannya seperti itu. Minimum kan usaha dulu ngikat tuh unta, bener nggak? Mobilnya dikunci dulu. Jangan, oh nanti kalau rezeki juga mobilku aman, kan nggak sebodoh itu juga. Lu Tetap usia berapa kita sekarang, Mas? 31. Kayaknya aku pingin. Pikiran lu sudah sedalam itu. Karena aku pakai daleman mas, jadi dalam sekali. Oh enggak ya? Ya oke lah. Ini seru ini. Nah, karena anakku cewek, aku setelah Karena dulu kan, juga ngalami sih sering lihat iya yang dulu nggak bandel, bener dulu gitu ya. kan dulu bandel kan tahu kan. Tadi aku udah ngomong aku narkoba ya, sudah paketan lah ya. Nggak perlu kita bahas kan. Nah, aku pingin beliin rumah anak-anakku. Ini goalnya berikutnya. Ini kan aku tahun ini aku jadi planning. Aku tahun ini adalah ngelebarin rumah. Jadi rumah yang sekarang, rumah sebelah aku beli. Aku lebarin sekarang dan insya Allah aku pingin beli gedung nih. Tuh gaya banget beli gedungnya. Ya ini lagi di appraisal, kita akan lihat hitungannya masuk ke incomeku di Kangen Motor. Aku Gedung itu maksudnya gedung. iya, aku mau beli gedung 5 lantai di Harmoni. Itu ya ini lagi masuk appraisalnya. Ya aku memang nggak tertarik Lamborghini atau apapun, bukan nggak tertarik, belum waktunya, asetku belum banyak, karena aku punya anak 3 cewek. Minimum goalku adalah kapanpun aku diambil Tuhan, keluargaku siap. Dan kasarnya nih mas, kita ngomong jantal aja nih, berat sih aku ngomong ya. Andai kata istriku harus menikah lagi ketika aku meninggal, itu bukan karena ekonomi, karena cinta. Karena banyak orang menikah lagi karena faktor ekonomi. Yes. That's the point. Aku nggak mau. Kasihan anak-anakku. Aku nggak tahu. Walau-walam. Oh, nggak tahu ini. Tahu. Makanya aku berani ngomong di video. Itu ya bukan kejauhan ya. Itu tinggal ya. Jadi terlalu jauh berpikir. Bahasa langit. Masalah. Tapi tahun ini aku rumah sama gedung itu. Insya Allah tahun depan aku mulai bangun rumah anak-anak. At least once mereka kerja, karena zamanku untuk beli rumah udah berat. Aku nggak tahu zaman anakku nanti kalau beli rumah berat atau enggak. Potensi mereka nggak tahu gimana, mbok ya aku siapin dulu sebagai orang tua. Itu. Jadi goal 35 aku pinginnya sih udah ya mungkin jadi YouTuber juga nantinya. Aku udah punya result, udah punya semuanya. Hai guys, nanti kayak gitu ya mungkin untuk inspiring banyak orang, untuk mindset mereka bisa terbantu dari pengalaman-pengalaman aku dari ngerintis aku usia 25 di bisnis sampai di Kangen Water sampai nanti aku usia 10 tahun aku di Kangen Water. Aku pingin membuat itu inspiring sehingga aku self actualization ya, aktualisasi diri aku keluar. Dan katanya kebutuhan manusia paling tinggi menurut Maslow adalah self actualization. Jadi aktualisasi diriku udah proven. Nih, Rama punya ini, tapi dengan tetap hidup sederhana. Yaitu dreams.
mobil mewah nanti lah usia 34, 35 nanti. Sekarang ini perbanyak aset dulu, perbanyak tanah, ini itu goal. Kembali kalau ditarik kesimpulan Mas, Hmm. yang berperan paling penting untuk kehidupan bisnisnya Mas Rama itu poin pertama Mas, apa Mas? Dari Buat awal bisnis, ya. buat bisnis. Ini kondisi sekarang apa nanti? Dari kemarin? awal sampai sekarang. Oke. Di awal, Mempunyai pencapaian seperti ini. Poin pertamanya apa Mas? poin pertama ya, aku ya, Ya. ini bisnis punya visi atau enggak? Penting soalnya. Pas ketika aku di presentasi Mas Joko, bring true health to the world, aku klik, hatiku getar. Mas Joko ngomong itu. Bring true health to the world. Wow. Karena orang-orang kaya itu visinya sederhana tapi powerful. Contoh kayak Bill Gates, visinya pingin setiap rumah ada komputer. Sederhana untuk mempermudah perbankan mereka, hitungan mereka, data mereka. Seperti KFC, Colonel Sanders, impiannya sederhana. Dia pingin semua satu bumi ini ngerasain resep ibunya. Sederhana tapi powerful. Mr. Oshiro ikutan. Bring true health to the world. Sederhana banget. Membawa kesehatan sejati ke seluruh dunia. Dia ngomong kan bukan membawa kangen water ke seluruh dunia, tapi bring true health to the world. Tidak ada kaitannya untuk pribadi dia. Iya betul. Aku ngeliat Tapi ketulusan di efeknya situ. ya. Efek. Powerful banget. Makanya dibilang jangan egois tapi super ego. Oh. Ya, kayak sekarang Sebenarnya super ego itu ya. super ego. Iya iya. Super ego bukan ego. Hmm. Super ego tuh apa ya? Kayak contoh kayak presiden sekarang yang nomor 1, nomor 2 gitu loh. Yang mana yang bagus terserah Anda lah itu sih. Mereka berdua super ego. Pengen jadi presiden tuh bukan yang super ego, tapi dampak dari Iya. super ego itu untuk masyarakat Indonesia 5 tahun ke depan loh. Betul. Bayang ya, Iya. perbedaan ego sama super Super ego. ego. Poin 1. Poin 2. Poin 1 dulu. Poin 2. Jelas, produk, marketing plan, iya nggak? Ya, 2 itu kan paketan, produk dan marketing plan. Aku ngelihat, make sense nggak aku kerjain kan gitu. Visi, baru produk dan duit. Yang ketiga berarti cara kerjanya kan. Masuk akal nggak aku, mampu nggak? Bilang mampu, resikonya cuma ditolak sama berani malu. Yang keempat, baru long term atau enggak. Udah itu aja patokan. Long term atau enggak. Ini bisnis segabet dapat duit bisa cabut atau ini buat long term. Dan aku lihat bisnis ini long term. Oh iya. Kalau di total Mas, sekitar berapa Mas tim Mas Rama? Melihat terakhir di IETPE sih sekarang ya 70 ribuan ya. 70.000. Ya. Kurun waktu 7 tahun. Ya, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. 70.000. Itu menembus batas logika ya Mas. Oh iya iyalah. Jual harga mesin larang kalau orang Jawa bilang mahal. 70 ribu. Bingung juga sih itu kok bisa kewujud ya. Karena kadang-kadang hasil di luar logika sih. Makanya jangan mikir pakai logika biar hasilnya nggak berlogika. Apakah sejak awal Mas Rama juga Kalau ini enggak, aku nggak nge-expect sampai sebesar ini. Aku jujur enggak. Tapi ternyata disitulah kehebatan perusahaan network marketing. Terus kita belajar untuk menembus batas pikiran kita. Sehingga kita bisa punya impian lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. artinya bicara impian sejak awal juga tidak sebesar ini? Enggak lah, aku cuma pingin utangku lunas, mamaku sembuh kok, itu tuh tok. Enggak. Gatel kopinya. Itu doang. Enggak punya pikir. Aku bilang sama orang di awal, lu 20 juta aja sebulan. Lumayan nggak bantu ekonomi lu? Lumayan, dia udah kerjain. Yuk kita kerjain 6 bulan, dapat 20-30 juta aja. Udahlah, kalau gue tuh good to be true. Anggap aja gue manusia paling beruntung di jagat raya ini. Lu 20-30 deh. Mau nggak? Itu yang lebih masuk akal ya? Iya, di masuk awal akal ya? lah. Bukannya mereka nggak percaya sama Kangen Otot. Temanku buka franchise itu yang apa kebab apa ratusan juta, untung 5 juta, masuk akal. Aneh kan? Franchise minimarket 2M, 3M, untung 10-15 juta diinvest. Sampai akhirnya hasil yang di awal tidak ada dalam bayangan sekarang sudah 70.000 lebih tim. Kesimpulannya apa Mas?
cuman satu, nikmat mana lagi yang kau ingkari. Makanya aku tetap bekerja keras karena inilah caraku untuk bersyukur. Aku udah gak tahu lagi Mas Max. Makanya kok aku ngomong tuh ketus, tajem, galak lah orang bilang. Aku udah gak ngerti lagi caranya aku bersyukur sama Allah. Sampai jidatku hitam dekok ke dalam sholat terus juga gak kebayang. Wirid terus sampai bibir kok nanya-nanya gitu. Gak kebayang. Selain aku bisa ngelakuin ini, contohnya kayak hari ini sama Mas. Aku sehari tetap edukasi 3-4 kali, 5 kali. Kemarin aku jadwal 7 kali sehari. Sampai tidur tuh benar-benar baru nyentuh kasur, des hilang. Puas banget. Ya, bukan karena duitnya, Mas. Karena ketika presentasi kan kita bring true health to the world kan. Siapa tahu ada yang nyangkut mindsetnya. Nah ini ada temanku kemarin baru keluar penjara karena kasus narkoba di Jogja ini. Ngobrol sama aku, tiba-tiba dia izin sama istrinya mau berubah, mau join Kangen Water, bukan karena beli mesinnya, karena butuh komunitas yang positif. Mas, itu bisa dibayar pakai uang nggak? Dia nemu solusi untuk dia memperbaiki image-nya karena kesalahan dia di masa lalu. Emang murah itu harganya? 1 miliar pun harga mesin ini masih murah buat dia. Ini kenikmatan yang didapat ya Mas dari bisnis. Ya, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dari situlah aku puas gitu. Ya minimum syukurku kebayar lah, walaupun nggak kebayar. Terakhir Mas, arti seorang sponsor itu Mas. Oh iya, bagiku sponsor tuh Mas Joko ya. Dia kakakku, sometimes adikku. Adik kadang? Ya kadang-kadang adik. Ya Mas Joko juga lah punya sifat anak-anaknya masih ada dong kan, manja kalau itu. Manja, manja. Brad Pitt manja. Brad Pitt ya, manja sama aku. Jadi adik juga, jadi kakak juga, jadi downline juga, jadi upline juga. Bagiku sponsor itu bukan